Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama F-Channel Belajar untuk Berbagi. Kita masih membahas tentang persamaan garis lurus. Pada kali ini kita konsentrasi pada garis-garis yang sejajar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menentukan gradien garis yang sejajar dengan sumbu X dan sejajar dengan sumbu Y. Yang kedua, menentukan gradien dua garis yang sejajar. Yang ketiga, menentukan persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Bagi yang belum subscribe, like and share, silakan di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi berikutnya. Baik, sebelum kita mulai, kita memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari kita bisa pahami dengan baik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, yang pertama yaitu tentukan gradien atau kemiringan garis M dan garis N pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar, ini sumbu X, horizontal, sumbu Y, vertikal. Ini adalah pangkal koordinat atau pusat ya. Garis M ini yang merah, ini sejajar dengan sumbu X. Dan garis N ini yang biru, sejajar dengan sumbu Y. Pertanyaannya, tentukan gradien. Nah, untuk menentukan gradien, tentunya di sini kita lihat garis M sejajar dengan sumbu X. Untuk menentukan gradien kita perlu dua titik ya, berdasarkan yang sudah kita pelajari kemarin sebelumnya, bahwa kita tentukan dua titik pada garis M ini, boleh yang mana saja. Tentunya kita bebas menentukan dua titik yang dilalui oleh garis M. Misalnya kita ambil titik ini adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. Ini titiknya adalah 4,3. Sedangkan satu titik yang lain boleh yang ya, bebas ya. Kita misalkan yang ini 0, 1, 2, min 2,3. Jadi titik yang kita ambil adalah garis M melalui titik 4,3 dan min 2,3. Kita punya rumus persamaan garis yaitu gradien garis sama dengan, ini rumus gradien garis ya, yang melalui dua titik, Y2 min Y1 per X2 min X1. 4,3 ini adalah X1 Y1, min 2,3 adalah X2, Y2. Berarti Y2-nya adalah 3, Y1-nya adalah 3 juga. X2-nya adalah min 2, X1-nya adalah 4. Kita masukkan ke dalam rumus ini, maka 3 diambil 3 per min 2 dikurang 4. 3 diambil 3 adalah 0, dan min 2 dikurang 4 adalah min 6. 0 dibagi min 6 adalah 0. 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Jadi gradien garis M adalah 0. Ya, jadi gradien garis M adalah 0. Kemudian yang kedua, garis N. Garis N ini sejajar dengan sumbu Y. Kita ambil titik juga, dua titik sembarang. Misalnya ini adalah titiknya 2,2. Satu titik lagi di sini boleh. Di sini titiknya adalah 2,3. Maka garis N melalui titik 2,2 dan 2,3. Ini adalah X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. Maka gradien garis N adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Langsung saja Y2-nya min 3, Y1-nya 2. Jadi min 3 dikurang 2. X2-nya 2, X1-nya 2. Berarti 2 dikurang 2. Min 2 dikurang 3, min 3 dikurang 2 adalah min 5. 2 diambil 2 adalah 0. Min 5 dibagi 0. Berapapun kalau dibagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisikan. Ya, jadi berapapun kalau dibagi dengan 0 itu hasilnya tidak ada atau tidak terdefinisikan. Berarti gradien garis N adalah tidak terdefinisikan. Kemudian kita buat kesimpulan, garis yang sejajar dengan sumbu X, ya ini tadi garis N, ini gradiennya adalah 0. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y, ini garis N ya, itu gradiennya adalah tidak terdefinisikan. Ini menjadi catatan buat kita dalam penyelesaian soal-soal berikutnya. Kemudian nomor 2, perhatikan gambar di bawah ini. Garis P itu ini
garis Q ini ya. Garis P dan Q adalah garis yang sejajar. Tentukan gradien garis P dan gradien garis Q. Nah, tentunya kita menentukan gradien itu menggunakan mencari dua titik yang dilalui oleh garis tersebut ya. Nah, di sini kita mencoba cara lain. Kalau kita selesaikan dengan cara seperti nomor 1 tadi juga bisa. Kita coba cara yang lebih cepat. Gradien garis P itu ini, cari dua titik yang dilalui, yang pas ya. Ya, tentunya yang pas ini, misalnya ini, min 4,0. Dan ini pas ya titiknya, 0,3. Kita tidak perlu menentukan titik koordinatnya. Langsung kita cari komponen Y. Y itu adalah pergerakan ke atas positif, pergerakan ke bawah negatif. Maka kalau kita mulai dari sini, ini pergerakannya adalah ke bawah. Y-nya berarti 1, 2, 3, min 3, karena ke bawah dia negatif. Setelah sampai sini, dilanjutkan menuju titik yang kedua. Arahnya ke kanan. Ke kanan ini sumbu X itu nilainya positif ya. Jadi X-nya 4. Berarti Y-nya min 3, X-nya 4. Maka gradien garis P adalah min 3/4. Atau kalau kita sederhanakan, minnya kita tulis di tengah, min 3/4. Ini gradien garis P. Kemudian yang kedua, gradien garis Q. Kita juga perlu dua titik untuk menentukan gradien garis Q. Kita misalkan titik ini boleh saja 0,3, titik ini juga boleh saja 4,0. Tapi kita tidak menggunakan titik koordinat seperti cara yang soal pertama tadi. Kita menggunakan cara cepat, yaitu kita bisa mulai dari titik ini, arahnya ke atas, sejajar dengan sumbu Y. Ke atas itu Y itu positif ya, maka Y-nya adalah 3. 1, 2, 3. Kemudian dilanjutkan ke kiri 1, 2, 3, 4. Karena arahnya ke kiri, berarti X-nya negatif, min 4. Berarti Y-nya 3, X-nya min 4. Maka masukkan ke dalam gradien garis Q, maka 3/min 4. 3 dibagi min 4, kita bisa sederhanakan menjadi minnya di tengah, 3/4. Oh, ternyata gradien garis P sama dengan gradien garis Q. Ya. Maka kita bisa mempunyai kesimpulan, dua garis yang sejajar gradiennya sama. Berarti gradien garis yang pertama harus sama dengan gradien garis yang kedua. Ini kita pergunakan dalam penyelesaian soal-soal garis yang sejajar. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah garis-garis sejajar. Kedudukan garis. Satu, garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya 0. Tadi sudah kita bahas, kita buktikan. Yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya tak terdefinisikan. Atau M sama dengan tak terdefinisikan. Lambangnya seperti ini ya. Seperti lekukan aja. Lekukan huruf S. Kemudian yang ketiga, dua garis akan sejajar jika kemiringannya sama. Atau gradiennya sama. Jadi dua garis akan sejajar jika gradiennya sama. Atau M1 sama dengan M2. Ini menjadi catatan dalam penyelesaian soal-soal garis-garis yang sejajar. Kita lanjutkan soal berikutnya. Jika garis M sejajar dengan garis N yang memiliki persamaan 4X plus 6, tentukan gradien garis M. Nah, ini ada garis N, persamaannya adalah ini. Nah, untuk menentukan dia sejajar atau tidak, maka karena di sini harus sejajar, berarti gradiennya harus sama. Jadi dari garis N ini kita cari gradiennya. Nah, bentuknya adalah Y sama dengan 4X plus 6. Ini sudah langsung bisa kita tebak bahwa gradiennya adalah 4. Karena bentuk umum persamaan garis adalah Y sama dengan MX plus C. Ini adalah M-nya 4, C-nya adalah 6. Jadi gradiennya adalah 4. Jadi gradien garis N adalah 4. Karena garis M sejajar dengan garis N, maka gradien garis M harus sama dengan gradien garis N. M ini gradien ya. Sedangkan M yang kecil ini adalah garisnya. Maka
Gradien garis M sama dengan gradien garis N. Gradien garis N-nya adalah 4. Jadi, kesimpulannya adalah gradien garis M juga adalah 4. Karena gradiennya harus sama. Karena di sini katanya sejajar. Bisa dipahami ya. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Nomor 2, tentukan garis berikut sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y. Yang pertama garis P melalui titik A dan B. Yang B garis Q melalui titik E dan F. Jadi, untuk menentukan garis ini sejajar atau tidak, kita harus mencari gradiennya. Gradien garis P berapa? Gradien garis Q berapa? Baik, kita coba bahas. Ingat kedudukan dua garis. Garis yang sejajar dengan sumbu X, gradiennya adalah 0. Garis yang sejajar dengan sumbu Y, gradiennya tidak terdefinisikan. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Sekarang kita periksa garis F, garis P. Melalui titik A 8,3 dan B 5,3. Ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, Y2. Maka gradien garis P adalah Y2-nya adalah min 3, Y1-nya juga min 3. Jadi, min 3 dikurang min 3. Per X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 8. 5 dikurang 8. Ini kita sederhanakan dulu, karena ini ada min dikali min. Jadi, min 3 ditambah 3, per min 3. Maka, min 3 tambah 3 adalah 0. 0 dibagi min 3 adalah tetap 0. 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0. Jadi, gradien garis P adalah 0. Maka, karena gradien garis P adalah 0, berarti garis P sejajar dengan sumbu X. Ya, jadi garis P adalah sejajar dengan sumbu X karena gradiennya 0. Sekarang yang B, garis Q melalui titik E dan F. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Kita tentukan gradien garis Q, rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya 4, Y1-nya 1. X2-nya min 1, X1-nya juga min 1. Maka kita tulis 4 dikurang 1 per 1 dikurang min 1. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Min kali min jadi plus. 4 dikurang 1, 3 ya. 1 ditambah 1, min 1 plus 1. Min 1 tambah 1 itu 0. 3 dibagi 0. 3 dibagi 0 atau berapapun dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisikan. Jadi gradien garis Q adalah tidak terdefinisikan, berarti karena gradiennya tidak terdefinisikan, maka garis Q sejajar dengan sumbu Y. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Nomor 3, tentukan apakah garis P yang melalui titik A 7,3 dan B 11,3 sejajar dengan garis Q yang melalui titik C min 9,0 dan D min 5,6. Jadi ada dua garis, yang pertama garis P, yang kedua garis Q. Nah, sekarang di sini ditanyakan apakah garis ini sejajar atau tidak. Untuk menentukan sejajar atau tidak, kita harus cari dulu gradiennya. Nanti kalau gradiennya sama, berarti dia sejajar. Kalau tidak sama, berarti dia tidak sejajar. Baik, kita tentukan dulu garis P melalui titik 7,3 dan B 11,3. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Masukkan ke dalam rumusnya. Gradien garis P Y2 min Y1, X2 min X1. Masukkan angkanya. Ini min ketemu min jadi plus. Jadi min 3 plus 3. Ini 0. 4 ini dari 11 dikurang 7 ya, X2-nya 11, X1-nya 7. 0 dibagi 4, tetap hasilnya adalah 0. Jadi gradien garis P adalah 0. Nah, sekarang gradien garis Q melalui min 9,0 dan min 5,6. Ini X1 Y1, ini X2 Y2. Masukkan ke dalam rumusnya gradien garis Q, MQ ya, gradien garis Q. Tetap dibacanya gradien garis Q. Masukkan angkanya, Y2-nya 6, Y1-nya 0, X2-nya min 5, dikurang X1-nya min 9. Min 6 dikurang 0, nah ini kita sederhanakan dulu.
Ya, min 6 dikurang 0, 6. Min kali min plus ya. Jadi 6 min 5 tambah 9 ini 4. Disederhanakan lagi menjadi 3/2. Jadi gradien garis Q adalah 3/2. Ternyata gradiennya tidak sama. Gradien garis P-nya adalah 0 dan gradien garis Q-nya adalah 3/2. Maka kesimpulannya adalah karena gradien garis P tidak sama dengan gradien garis Q, maka garis P dan Q tidak sejajar. Jadi garisnya tidak sejajar. Nanti kalau hasilnya sama berarti dia sejajar. Kita lanjutkan. Di antara persamaan garis berikut, yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X plus 5 adalah, nah di sini yang sejajar berarti yang gradiennya sama. Ya, jadi ini kita tentukan dulu gradien garis yang pertama ini berapa. Ya, berarti dua garis akan sejajar bila gradiennya sama. Ini dulu garis yang pertama, kita cari gradiennya. Ya, ingat bentuk persamaan garis, Y sama dengan MX plus C. Kalau Y-nya sudah sendiri, koefisien dari X ini adalah gradien, dan C ini adalah konstanta yang tidak ada X atau Y-nya. Maka, garis Y sama dengan 2X plus 5, ini adalah gradiennya. Ya. Jadi gradien yang garis yang pertama adalah 2. Nah, sekarang kita cari gradien garis-garis yang lain ini ya. Garis-garis 1, 2, 3, 4, ada 4. Garis yang pertama, nah bentuknya sudah berbentuk bentuk umum. Y sama dengan 2X min 8. Maka ini gradiennya adalah 2. Kemudian yang kedua, bentuknya 2X min 4Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini harus kita rubah dulu. Y-nya harus sendiri. Berarti 2X dan 6-nya kita pindahkan ke kanan. Jadi min 4Y sama dengan min 2X min 6. Kemudian min 4-nya kita pindahkan ke kanan. Perkalian kita pindahkan jadi pembagian. Y sama dengan min 2X min 6 per min 4. Maka Y sama dengan min 2X per min 4 dikurang 6 per min 4. Min bagi min plus ya. Min dibagi min jadi plus. 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2. 1/2X. Ini min dibagi min juga plus. 6/4 disederhanakan menjadi 3/2. Y sama dengan 1/2X tambah 3/2. Maka ini adalah gradiennya. Gradiennya adalah setengah. Kemudian yang ketiga, 3Y sama dengan 6X min 1. Ini masih ada angka 3-nya. 3-nya pindahkan ke kanan. 3 ini perkalian jadi pembagi. 6X min 1/3. Langsung saja ya. 6X dibagi 3, 6 dibagi 3 itu 2. Jadi 2X. Min 1/3. Ya, jadi 2X sama dengan, Y sama dengan 2X min 1/3. Maka gradiennya adalah 2. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, 2X tambah 3Y sama dengan 6. 2X-nya dulu pindahkan ke kanan. Maka 3Y sama dengan 2X-nya positif pindah ke kanan jadi negatif. Pertambah 6. Maka kemudian 3 pindahkan ke kanan. 3 perkalian pindah jadi pembagi. 2/3. Min 2X plus 6 dibagi 3. Kita pisahkan. Min 2X/3 tambah 6/3. 6/3 itu 2. Maka min 2/3X tambah 2. Nah, ini gradiennya adalah min 2/3. Nah, dari gradien-gradien garis yang 1, 2, 3, 4, mana yang gradiennya 2? Ternyata yang gradiennya 2 adalah garis yang pertama dengan garis yang ketiga. Maka garis yang sejajar dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5 adalah garis yang pertama yaitu Y sama dengan 2X min 8. Dan garis yang ketiga yaitu 3Y sama dengan 6X min 1. Atau ini ada 2 ya, kita pilih 1 dan 3 yang sejajar dengan Y sama dengan 2X tambah 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nomor 5, persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan 5.
Nah, ini sejajar ya. Ada garis yang pertama, ini namanya garis yang pertama. Jadi garis yang pertama ini kita cari dulu gradiennya. Nanti karena sejajar, berarti untuk garis yang melalui ini, min 3,6 gradiennya harus sama. Baik, kita cari dulu. 4Y min 3X sama dengan 5. Kita cari gradiennya, kita pindahkan X-nya. 4Y sama dengan min 3X, pindah ke kanan jadi positif. 3X plus 5. 4-nya pindahkan, perkalian jadi pembagi. Kemudian ini kita pisahkan. Jadinya 3X per 4 tambah 5 per 4. Maka, ini kita sederhanakan penulisannya. 3 per 4X tambah 5 per 4. Nah, ini adalah gradiennya. Ini adalah gradien garis yang pertama, 3 per 4. Ini ya. Maka, kita mau mencari persamaan garis yang kedua dengan catatan sejajar. Kita cari dulu karena sejajar, maka kuncinya adalah gradien garis yang kedua harus sama dengan gradien yang pertama. Berarti gradien garis yang kedua sama dengan gradien garis yang pertama, yaitu 3 per 4. Baru kita tentukan persamaan garisnya. Maka persamaan garisnya adalah gradien yang kedua 3 per 4 dan melalui titik min 3,6. Min 3,6 ini adalah X1 Y1 ya. Maka persamaan garis yang gradiennya M dan melalui titik X1, Y1, rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Gradien yang keduanya itu 3 per 4, min 3 ini X1, 6 itu Y1. Maka kita masukkan angka-angkanya. Y dikurang 6 sama dengan 3 per 4, X dikurang min 3. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Min dikali min menjadi plus ya. Kemudian kita kalikan 3 per 4, 4-nya kita pindahkan ke kiri menjadi perkalian. Ya, 4 karena ini perkalian dan 4 sebagai pembagi di kanan, maka 4-nya kita pindahkan ke kiri menjadi 4 dikali Y min 6 sama dengan 3 dikali X tambah 3. Kita kalikan 4 dengan yang ada di dalam kurung. Yang pertama adalah 4 dikali Y. 4 dikali Y adalah 4Y. Kemudian 4 dikali min 6. 4 dikali min 6 adalah min 24. Kemudian yang kedua di sini sebelah kanannya 3 dikali X adalah 3X. Kemudian 3 dikali plus 3 menjadi plus 9. Nah, sekarang kita lihat pilihannya. Pilihannya adalah 4Y ada di kiri, yang lainnya pindahkan ke kanan. Maka 4Y-nya sudah ada, 24-nya kita pindahkan ke kanan. Maka 4Y sama dengan 3X tambah 9 tambah 24. 9 tambah 24 adalah 33. Jadi 4Y sama dengan 3X tambah 33. Nah, maka jawabannya adalah yang D, yaitu 4Y sama dengan 3X tambah 33. Nah, ini jawabannya. Jadi yang pertama kita tentukan gradien garis yang pertama. Yang kedua kita cari gradien garis yang kedua. Karena sejajar berarti harus sama. Baru kita tentukan rumus persamaan garisnya dengan gradien M dan melalui sebuah titik. Nah, ini rumusnya. Didapatlah garisnya D 4Y sama dengan 3X plus 33. Kita lanjutkan nomor 6. Persamaan garis yang melalui titik 4,6 dan sejajar dengan garis yang melalui 3,4 dan titik 5,1. Nah, ini sama saja ya. Kalau tadi diketahui persamaan garisnya, sekarang diketahui titik-titiknya. Jadi ini garis yang pertama melalui titik 3,4 dan 5,1. Nanti dicari garis yang kedua sejajar dan melalui titik 4,6. Maka kita cari dulu yang garis yang pertama gradiennya melalui titik 3,4 dan titik 5,1. Ini adalah X1 Y1, ini X2 Y2. Rumus mencari gradiennya adalah gradien garis yang pertama sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2-nya adalah 1, Y1-nya adalah 4. X2-nya adalah 5, X1-nya adalah 3. Berarti 1 dikurang 4 per 5 dikurang 3.
1 dikurang 4 adalah min 3, 5 dikurang 3 adalah 2, maka gradien yang pertama adalah min 3 per 2. Karena sejajar, maka gradien yang kedua harus sama dengan gradien yang pertama. Berarti gradien yang kedua adalah min 3 per 2. Maka kita masukkan persamaan garisnya adalah gradien garis yang kedua adalah min 3 per 2 dan melalui titik 4,6. Ini 4,6 adalah X1, Y1. Maka rumus menentukan persamaan garisnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M2 X dikurang X1. Y1-nya adalah 6, berarti Y dikurang 6 sama dengan min 3 per 2 dikali X dikurang 4, karena X1-nya 4. Nah ini. Kemudian, ini adalah min 3 per 2 dikali X min 4. 2-nya perkalian ini, sebagai penyebut ya, kita pindahkan ke kiri menjadi perkalian silang. Jadi 2 dikali Y min 6 sama dengan min 3 X dikali min 4. Kita kalikan 2 dikali Y, kemudian 2 dikali min 6, kemudian min 3 dikali X, min 3 dikali min 4. Maka hasilnya adalah 2 dikali Y, 2Y, 2 dikali min 6, min 12, min 3 dikali X, min 3X, min 3 dikali min 4 jadi plus 12. Kita lihat arahan pilihannya. Pilihannya Y-nya di depan, kemudian X, dan yang tidak ada X-nya ada di kanan. Maka min 3-nya kita pindahkan ke kiri ya. Karena di kanannya pilihannya tidak ada X ya. Kemudian 12 yang ada di kiri kita pindahkan ke kanan. Min 3 di kanan kita pindahkan ke kiri menjadi positif ya. Jadi 2Y ditambah 3X. Min 12 di kiri negatif, kita pindahkan ke kanan menjadi positif 12 plus ya. Maka kita sederhanakan lagi, 2Y ditambah 3X sama dengan 12 tambah 12. 12 tambah 12 adalah 24. Nah ini hasil akhirnya. Jadi jawabannya adalah yang C, yaitu 2Y ditambah 3X sama dengan 24. Nah ini garis yang ditanyakan. Ini ya. Kemudian nomor 7, persamaan garis yang sejajar dengan garis yang melalui titik 2,5 dan min 1, min 4. Nah ini garisnya ditanya persamaan garis yang sejajar. Kita cari dulu gradien garis ini ya. Berapa? Nanti kita cari gradien yang sama dari garis pada A, B, C, dan D. Maka garis yang melalui titik 2,5 dan min 1, min 4, gradiennya adalah min 4 dikurang 5, jadi Y2-nya min 4, Y1-nya adalah 5, min 4 dikurang 5, X2-nya min 1, X1-nya min 3, X1-nya 2, jadi min 1 dikurang 2. Min 4 dikurang min 5 adalah min 9, min 1 dikurang 2 adalah min 3, min dibagi min plus 9 dibagi 3, 3. Jadi gradien yang pertama adalah 3. Jadi gradien garis yang diketahui adalah 3. Maka kita cari pilihan pada yang lain ya. Karena sejajar maka M2 harus sama dengan M1 sama dengan 3. Jadi kita cari mana yang gradiennya 3 di antara A, B, C, D ini. Kita lihat satu persatu. Yang A, Y sama dengan min 3X tambah 14, maka ini langsung gradiennya karena Y-nya sudah sendiri ya. Itu gradiennya min 3. Yang B, Y sama dengan min sepertiga X tambah 6. Ini juga Y-nya sudah sendiri, maka ini adalah gradiennya. M2-nya adalah min 1/3. Yang C, Y sama dengan sepertiga X tambah 4. Y-nya juga sudah sendiri, maka ini adalah gradiennya, yaitu 1/3. Yang D, Y sama dengan 3X min 4. Ini adalah gradiennya. Gradiennya adalah 3. Maka di antara pilihan A, B, C, D ini, mana yang gradiennya 3? Ternyata yang gradiennya 3 adalah, yaitu yang D. Maka garis yang sejajar adalah gradien yang garisnya sama, yaitu yang D, Y sama dengan 3X min 4. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kuncinya, dua garis yang sejajar itu pasti gradiennya sama. Itu salah satu kata kunci. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik untuk
memantapkan, kerjakan latihan pada buku paket Matematika kelas 8 Kemendikbud edisi revisi 2017 pada halaman 176 nomor 1 sampai nomor 6 soal yang berhubungan dengan garis sejajar. Yang berhubungan dengan garis sejajar saja. Alhamdulillah selesai materi garis-garis sejajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersama AF Channel belajar untuk berbagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.